Ya, jadi secara formal itu wacana itu adalah satuan bahasa di atas kalimat. Artinya dia punya syarat ya, punya textuality atau punya syarat, punya sebagaimana dengan kata dan kalimat. Kalimat itu kan punya syaratnya. Contoh kalimat ya. Kalimat itu kan dia paling tidak dia harus, yang namanya kalimat itu adalah dia sudah harus memenuhi syaratnya, itu kan harus sudah memenuhi fungsi gramatikal utama. Intinya kalimat itu adalah susunan kata ya. Jadi gabungan atau susunan kata yang sudah mencapai, paling tidak ya ini ya secara formal ya, yang sudah mencapai atau sudah memenuhi sudah terdiri dari fungsi gramatikal utama atau fungsi gramatikal inti. Fungsi gramatikal inti. Apa fungsi gramatikal inti itu? Fungsi gramatikal inti itu adalah subjek dan predikat. Karena kalau objek juga inti, tapi kan tergantung predikatnya. Kalau predikatnya itu nanti intransitif atau dia nggak membutuhkan objek, maka dia nggak butuh objek. Atau saya katakan predikat, saya kasih kurung objek. Ya. Keterangan itu bukan unsur yang wajib. Keterangan adalah sifatnya itu komplementer atau sifatnya itu dia pelengkap. Ya. Jadi sebuah kalimat, contoh begini, sederhana saja lah ya. Kita sedang belajar analisis wacana AW. Kita itu adalah subjek. Oke. Ini adalah subjek. Oke. Sedang belajar. Itu adalah predikat. AW adalah objek. Ini namanya kalimat, artinya dia adalah struktur atau susunan kata yang sudah terdiri dari fungsi gramatikal inti. Nah, oke. Sekarang kalau kita nulis kita sedang kita sedang minum lah katalah ya. Kita sedang meminum. Kita meminum. Ini kira-kira kalimat bukan? Kita sedang meminum. Halo? Bapak nge-share, Pak? Oh, enggak keluar ya? Enggak. Ini sudah keluar belum? Belum. Udah. Ya. Sudah, Ustaz, sudah. Jadi maksud saya begini, secara formal itu kan tadi wacana itu didefinisikan atau diartikan atau ditakrif ya, apa toh istilahnya itu yang bahasa kamu itu apa? Didefinisikan itu. Diartikan gitu ya. Bahasa kamu apa? Halo? Ayo dong. Iya. Ya, kamu paham nggak dengan kata didefinisikan? Dialjabarkan bukan, Ustaz? Hah? Dialjabarkan bukan? Dijabarkan atau adalah gitu ya. Kuda adalah hewan berkaki 4 memiliki ekor. Itu adalah itu kan didefinisikan ya. Paham ya? Paham dengan didefinisikan ya? Halo? Ya, paham, Ustaz. Nah, termasuk wacana ini. Wacana itu kalau didefinisikan secara formal, dia adalah satuan bahasa terlengkap di atas kalimat atau language above sentence atau al-lughah fawqal jumlah. Nah, artinya karena dia definisi secara formal,
wacana ini punya syarat. Syaratnya dia harus terdiri dari kalimat, harus terdiri dari kumpulan kalimat. Nah, karena tadi seperti yang saya gambarkan tadi, ya, wacana itu adalah struktur tertinggi bahasa. Ini dari fonem, morfem, kata, frasa, kalimat, wacana. Fonem itu bunyi A, B, C, D, E, F atau vokal A, B, C, D. Itu semuanya bunyi yang punya makna, itu namanya fonem. Fonem digabung jadi kata. Jadi kata. Kalau morfem itu, ya morfem itu sebenarnya kata, tapi nanti dia kan, jadi kalau kata meminum itu dari dua morfem. Dua morfem me sama morfem minum. Morfem itu satuan bahasa di atas bunyi yang sudah memiliki makna. Itu namanya morfem. Secara struktural begitu. Kata itu ya gabungan morfem bisa. Meminum itu adalah dua morfem tapi satu kata. Frasa itu kumpulan kata. Kitabun jadid, ya. Alkitab itu dua morfem. Morfem al sebagai al ta'rif atau definite dan morfem kitab. Alkitab jadi satu kata, one word. One word, wahid kalimat. Kalimat fil Arabiyah yakni kata fil Indonesia. Kalimat dalam bahasa Arab itu kata dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu al-jumlah fil Arabiyah atau sentence fil Inggris, ya. Nah, di atas frasa kitabun jadidun, frasa itu atau murokab fil Arabiyah atau phrase fil Inggris itu adalah tadi majmu'ah minal kalimah, kumpulan kata. Majmu'atul kalimah, ya, kumpulan kata yang belum sampai pada posisi klausa. Artinya dia belum punya subjek, belum punya fungsi gramatikal inti, belum punya subjek predikat. Kitabun jadidun itu cuman mengisi satu fungsi gramatikal saja, yaitu bisa kalau yastari Muhammad kitaban jadidan, dia cuma fungsi maf'ul saja, dia cuma fungsi objek saja. Itulah yang namanya frasa. Frasa itu kumpulan majmu'atun minal kalimat, isnaini au aksar, dua atau lebih, yang belum memiliki fungsi gramatikal inti. Itu yang namanya frasa, murokab. Paham nggak sampai di sini? Anda orang bahasa loh. Tak keplak. Halo. Iya. Paham ya antara al-farqu baina fonem wal farqu baina morfem wal farqu baina kalimat kata wal farqu baina phrase murokab summa klausa jumlah atau kalimat, ya. Itu jumlah, itu kalimat, sentence, itu di atasnya itu sudah gabungan antara kata atau frasa yang sudah memiliki fungsi gramatikal. Ini, ya, ini loh. Nah, bisa lihat ya, bisa lihat kamu ya. Yang ada di, oke, salah, yang bisa Anda lihat. Kita sedang belajar. Ya. Ini namanya kalimat. Kalimat itu punya syarat. Syaratnya adalah dia terdiri dari fungsi gramatikal inti. Kita sedang belajar analisis wacana AW. Kalau kita sedang meminum, as-su'al, ini kalimat enggak? Nanda? Iya, Ustaz. Al-jumlah kita sedang meminum, bukan al-jumlah ya. Kumpulan kata kita sedang meminum itu kalimat bukan, klausa bukan. Pertanyaan saya. Belum sampai ke klausa karena dia kan belum tahu minum apa. Ya, betul. Ya, dia belum kalimat karena dia belum memenuhi semua fungsi gramatikal yang harus ada, yaitu objek dalam konteks kalimat kita sedang meminum karena dia butuh minum apa. Paham ya sampai di sini ya kalimat ya? Oke? Paham. Ya. Paham, Ustaz. Juga dengan wacana. Wacana secara formal secara formal itu karena dia adalah unsur di atas bahasa, unsur di atas kalimat, maka dia harus terdiri dari
kalimat. Jadi dari kalimat-kalimat. Kalau teks yang saya gambarkan tadi, sekarang saya share, oke, secara formal ya. Ini teks yang saya kasihkan ini dalam tradisi CDE bla 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 sampai ini atau sampai paragraf pertama ini. Ini dikatakan wacana bukan? Pertanyaan saya. Sudah, Ustadz. Iya, Ustaz. Lutfia sudah. Iya. Anda sudah belum? Sudah, Ustaz. Sudah. Seldi itu sudah wacana belum? Iya, Ustaz. Oke, Heni wacana belum? Iya, Ustaz. Nadia wacana belum? Sudah Ustaz wacana. Ike wacana sudah belum? Iya Ustaz. Ya, itu adalah wacana karena dia sudah terdiri kumpulan. Sekarang kalau yang saya tunjukkan ini, sekarang kalau ini, contoh ini, kita sedang belajar analisis wacana. AW, ini apakah namanya wacana? Bukan. Belum, karena secara ini kita bicara secara formal ya. Secara formal yang namanya wacana adalah majmu'atun minal kalimah al-lughah fauqal jumlah, bahasa di atas kalimat. Jadi dia harus terdiri dari berbagai kalimat sehingga bisa dikatakan sebagai wacana. Itu secara formal. Nah, secara fungsional tidak seperti itu. Wacana itu tidak didefinisikan, tidak diberi pengertian, tidak ditakrif sebagai al-lughah fauqal jumlah. Tapi yang namanya wacana secara fungsional adalah al-lughah fi dalam penggunaannya, fi istihdamiha atau language use atau al-lughatul mustahdamah, bahasa yang digunakan. Gambarnya gimana, Pak? Sekarang gambarannya adalah peristiwa tutur. Jadi wacana adalah peristiwa tutur yang terikat konteks. Sekarang kita kan ngobrol nih, contoh. Oke. Sekarang kita ngobrol. Nah, siapa nama kamu? Andijo. Mana kau? Itulah ya. Itulah. Lagi pokoknya seterusnya lah ya. Ini dua orang bicara antara orang pertama ini orang pertama orang kedua. Ini orang pertama lagi. Orang kedua lagi. Siapa nama kamu? Andijo. Mau mana? Dan seterusnya. Ini satu peristiwa tutur yang Anda bisa bayangin. Pertanyaan saya, ini apakah sebuah kalimat? Andijo, situlah we. Ini kalimat nggak Andijo? Bukan. Bukan kan? Situlah we, kalimat bukan? Bukan. Bukan. Tapi peristiwa tutur ini ada kan? Peristiwa Ada. komunikasi ini. Dan itu salah peristiwa ini digunakan untuk apa namanya? Ya, istilahnya berbagi pesan, berbagi pengalaman. Atau ini sebuah peristiwa komunikasi yang real. Meskipun dia tidak terdiri dari apa namanya? Dari kalimat. Tidak harus begitu. Inilah yang disebut sebagai wacana dalam konteks fungsional. Dalam konteks fungsional. Contoh, ada kalimat begini. Sampah di tempatnya. Kita kan sering lihat kayak gitu ya. Ada kan kalimat seperti ini. Ada wacana begini ada ya, yang tertempel-tempel teks-teks itu ya.
Ya, artinya ini juga wacana karena ini adalah language use. Ini adalah peristiwa tutur yang atau ini adalah satu bahasa yang digunakan. Atau katakanlah begini, Anda lihat kata ini, No smoking. no smoking. Di POM. Ini juga wacana, ini juga peristiwa, ini adalah peristiwa tutur ya. Jadi maksud saya begini, language use. Jadi semua bahasa yang digunakan dalam masyarakat itulah yang namanya wacana. Dia tidak harus terdiri dari kumpulan kalimat, frasa begini saja, no smoking. Kalau ini ditempelin di pom ya, pom bensin ya, ya kan? No smoking ditempelin di pom bensin kan? Ya. Itu sudah jadi Iya, bahasa yang itu sudah jadi satu apa namanya bahasa yang bermanfaat enggak? Sudah jadi Ya, bermanfaat. sudah jadi satu bahasa yang memiliki pesan enggak? Ya. Bisa dipahami enggak pesannya? Bisa kan? Bisa. Nah, itulah yang namanya wacana dalam konteks fungsional. Dia tidak terlalu terikat dengan apa namanya? Tidak terikat dengan jumlah kalimat, tapi dia harus punya konteks ya. Dia harus punya konteks. No smoking ini kalau kamu taruh di WC nanti interpretasinya bisa beda. Kalau no smoking itu Anda taruh di WC, interpretasinya beda. Interpretasi kamu, siapa pula ya, istilahnya apa ya, gawe-gawe gitu ya. Istilahnya apa ya, apa interpretasi kamu? Apa yang kamu tafsirkan ketika ada kata-kata no smoking di apa namanya, di toilet? Pasti kamu akan lihat, oh toiletnya itu ada AC-nya, ya kan? Acaknya ada AC-nya gitu ya. Atau kalau enggak AC tak kate, kamar mandi kotor. Ah ini budak gawe bae-bae, mesti kan gitu kan? Artinya maksudnya no smoking ya itu adalah peristiwa tutur, itu adalah language use. Jadi semua bahasa yang digunakan yang terikat dengan konteks itulah wacana. Paham nggak dari kacamata fungsional? Paham. Ya, itulah bedanya wacana dalam konteks formal dengan konteks fungsional. Jadi kalau secara formal, bahasa itu didefinisikan sebagai language above sentence atau al-lughah fawqal jumlah. Dia harus punya syarat-syarat terdiri dari kalimat. Tapi secara fungsional wacana itu adalah language use atau peristiwa komunikasi atau peristiwa tutur yang terikat dengan konteks. Dan semua bahasa yang digunakan itu wacana semua. Dalam konteks fungsional, semua bahasa yang diproduksi oleh manusia itu ya bisa kita kategorikan sebagai wacana. Jadi ada wacana, jadi Anda wacana berdoa mungkin yang suka gitu ya, atau wacana apalah bentuk-bentuk peristiwa tutur kan banyak semua peristiwa tutur itu kita kategorikan sebagai wacana atau bahasa yang digunakan itu kita anggap sebagai wacana atau wacana menolak oleh balita. Jadi kalau balita menolak itu apa yang digunakan atau bahasa-bahasa yang digunakan. Language use-nya itu secara fungsional. Sampai di sini sebelum kita lanjut ke yang ketiga, karena ada 3 pendekatan terkait wacana, ada pertanyaan, bisa digambarin, Insya Allah. bisa ada bayangan. Bisa. Nah, Bisa. halo, tadi yang Nadia bisa ya? Iya, bisa Ustaz. Ya. Seldi masih ada nggak? Atau sudah terkeluar? Ya Ustaz, hadir. Ya, kita kan orang nanti di setelah ini kita akan bahas tentang wacana dalam kacamata formal dulu. Nah, nanti fungsionalnya itu nanti pakai SFL, pakai Systemic Functional Linguistics, bahwa satuan-satuan bahasa itu punya fungsi, nggak cuman sistem saja, tapi dia juga punya fungsi. Ya, kalau
dirasa tidak ada pertanyaan, kita lanjut yang ketiga. Ada yang namanya dialektis. Atau kalau bahasanya Pak Aris Bagio tadi, yang kedua itu namanya sosiologis empiris. Yang ketiga namanya kritis. Wacana dilakukan atau dilihat dengan kacamata kritikal, dengan kacamata naqdiyah. Bahasa Arabnya naqdiyah, bahasa Inggrisnya kritik, atau bahasa yang lain dialektis, gabungan antara formal dan fungsional. Dalam kacamata kritikal, dalam kacamata kritis, dalam kaca naqdiyah, wacana itu kalau dalam tulisannya Pak Aris Bagio itu dilihat sebagai power, dia sebagai kuasa. Maksudnya begini, orang kritis, maksudnya dalam kacamata kritis itu melihat bahwa bahasa yang digunakan oleh manusia itu tidak lepas dari yang namanya kuasa, dari yang namanya ada kemauan, ada agenda di balik bahasa yang digunakan. Intinya jadi dari wacana yang diproduksi apa saja itu nanti dilihatnya dari kacamata kritis, artinya bahwa bahasa itu tidak lepas nilai. Bahasa yang digunakan atau yang diproduksi oleh institusi maupun individu itu tidak. Jadi nggak lagi bicara formal atau wacana itu kumpulan kalimat, tidak cuma bicara fungsional bahwa bahasa itu adalah peristiwa tutur yang terikat konteks, tapi dalam kacamata kritis wacana itu dilihat sebagai kalau bahasanya nanti kita agak sedikit kalau bahasanya Verklof itu language as social practice atau bahasa language as social practice atau bahasa sebagai praktek sosial. Maksudnya praktek sosial itu ada dominasi di situ, ada kekuasaan. Jadi orang menggunakan bahasa itu ada maunya. Maunya itu apa? Maunya itu untuk mendominasi, ya, untuk mengalahkan yang lain. Jadi melihatnya wacana itu sebagai power. Wacana dipandang sebagai sebuah cerminan dari relasi kekuasaan dalam masyarakat. Jadi tidak hanya peristiwa komunikasi saja, tapi wacana itu sudah dianggap sebagai relasi kekuasaan. Jadi dia itu bahasa yang diproduksi manusia itu, kalau kacamata linguistik itu punya agenda, punya kekuatan, punya kuasa untuk mendominasi yang lain, kurang lebih begitulah. Nah, itu agak tinggi lagi ya kalau yang kritikal. Nah, mungkin nanti akan dapat kritikalnya itu ya mungkin di pasca. Kalau ya saya nggak akan sampai sejauh itu, bisa jadi mungkin kita hanya akan bicara secara formal dan secara fungsional. Tapi secara kritikal, secara naqdiyah kita tidak akan banyak bicara nanti karena jadi wacana itu sudah dianggap sebagai peristiwa tutur yang punya fungsi kekuasaan. Dia sebagai cerminan dari relasi kekuasaan. Agak ribet ya? Agak ribet kan? Ya. Jadi itulah gambarannya tentang analisis wacana. Jadi kalau bukunya yang kuning itu, kemarin kamu ikut kuliah iftitah nggak? Ikut stadium general nggak? Ikut Ustadz. Yang benar. Benar. Siapa yang ikut? Halo, tadi siapa yang bilang ikut? Halo. Halo. Iya, Halo. Ustadz. Siapa tadi yang bilang ikut? Ikut. Oh, Lutfiah. Lutfiah ikut kemarin. Ikut.
Pas pertengahan tapi Ustaz. Ya, jadi Pas kalau yang lagi. ya Bu Wening itu orang sastra, ya kayak kita, Anda ya saya orang bahasa, Anda orang sastra mungkin. Jadi dia pakainya analisis wacana critical discourse analysis, yaitu yang beliau gunakan. Ya kalau dalam dalam analisis wacana yang critical itu, saya bacakan tulisannya Bu Wening ini ya. Jadi Sedikit analis tinggi Ustaz. iya, itu sudah apa ya? Advance ya. Sudah kelasnya udah ada advance. Jadi melihat bahasa menjadi sebuah struktur yang membentuk sekaligus yang dibentuk oleh struktur sosial. Agak sulit ya memahaminya ya. Ya makanya ya nanti semoga ya Anda baca-baca sendiri lah tentang kacamata kritikal. Tapi paling tidak perkuliahan kita Anda harus bisa memahami wacana dalam konteks formal. Nanti ada namanya textuality ya, ada namanya syarat-syarat sebuah teks atau syarat-syarat sebuah wacana. Ada namanya kalau secara formal itu kohesi koheren. Jadi kalau bicara wacana secara formal nanti ada namanya kohesi koheren. Nah, secara fungsional nanti ada additional meaning, ada relational meaning, apalagi satunya textual meaning. Itu nanti secara fungsional. Kita pakai buku SFL tadi itu yang punya Egid. Ya, jadi insya Allah menarik. Jadi nggak rugi lah kalau kuliah analisis wacana ini, tahlil khitab ini. Anda bisa mengeksplorasi nanti menjadi skripsi. Jadi Anda bisa menganalisa teks atau menginterpretasikan teks dari kacamata analisis wacana, baik formal maupun fungsional. Syukur-syukur kritikal, syukur yang dialektis. Jadi yang melihat wacana, melihat sebuah karya itu dari kacamata kritikal, dari kacamata sosial praktis, bahwa karya novel itu tidak serta-merta muncul, bahwa novel itu tidak hanya kumpulan kalimat, tapi dia ada konteks di belakangnya, bahwa novel ini muncul itu mesti ada kaitannya dengan novel sebelumnya, namanya intertekstualitinya itu ada. Ya, nanti itu kalau kritikalnya begitu. Nanti melihat siapa penulisnya, dalam konteks apa itu, dan seterusnya. Gitu ya pertemuan kita untuk hari ini. Jadi ya mukadimahnya ya masih ada waktu 5 menit untuk kita saling berbagi kurang lebih itu. Halo semuanya. Ya Pak, halo Ya. juga. Iya, Ustaz. Gimana? Begitu ya? Iya Pak. Ustaz. Ya Ustaz. Nanti saya share lagi di YouTube Prodi. Silakan kamu nanti ya dengar-dengerin lah rekaman. Ini kan saya rekam nih. Oh, Ustaz. Oh, iya Ustaz.